Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya dimanapun kita berada. Apalagi mau masuk bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan baik lahir maupun batin. Apa ya? Sebenarnya saya sih udah pernah ngebahas ini masalah yang channel-channel yang monetisasi kecil yang sudah monetisasi, channel kecil berkembang ataupun besar lah. Waktu awal 2003 kan pada rame soal masalah pendapatan yang menurun ya, bukan pendapatan aja gitu, ada viewsnya juga pada menurun. Mungkin sih ini kalau pandangan saya pribadi, mungkin karena si rekomendasi dari YouTube-nya pun ya bisa jadi pada menurun gitu. Kenapa penontonnya tiba-tiba jadi sepi, pendapatan turun gitu. Nah, kalau menurut ini ya pandangan saya, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang berbeda pandangan ya silahkan gitu. Tapi kan ini menurut pandangan saya dan pengalaman selama nge-YouTube dan setelah monetisasi itu, mungkin yang saya rasain tuh ada faktor dari channel yang belum lolos monetisasi. Ini semenjak, kalau yang saya rasain sih intinya semenjak masuk 2023 aja sih. Kalau 2022an kayaknya ada, tapi saya lupa lah kapannya gitu. Nah, masuk ke 2023 itu kayak makin intens gitu. Channel yang belum monetisasi itu jadi muncul iklan lah. Dan yang pernah saya jelasin, kalau iklannya pun bukan cuma di depan gitu. Kadang di tengah-tengah saat saya nonton channel yang belum monet, tiba-tiba iklan muncul. Ya dulu saya juga kaget gitu. Loh kok ini bisa kayak gini gitu. Jadi seakan-akan memang sekarang tuh YouTube kan memang kayak jualan iklan atau gimana sih bahasanya ya. Yang penting itu iklan bisa nyebar di mana aja, YouTube dapat keuntungan. Kalau secara simpelnya keuntungan yang gede dengan cara pengeluaran pengeluaran yang kecil gitu. Ya itu sih kalau ini pribadi saya. Ya udah, sama si YouTube tuh sebarin aja tuh iklan-iklan di channel-channel yang belum lolos monetisasi. Ya mau nggak mau kan, kalau channel yang belum lolos monetisasi itu dia nggak bakalan mendapat kompensasi apapun gitu. Udah sama si YouTube-nya dipasangin iklan, channel yang belum monet nggak dapet apa-apa, ya mau gimana lagi. Dan ini nih ada catatan lagi, saya rasa channel yang belum monetisasi itu kayaknya nih, kalau saya lihat-lihat si iklannya tuh kayaknya iklan-iklan mahal gitu, iklan-iklan bagus. Ini yang belum monetisasi ya. Tapi pas masuk iklan yang udah lolos monetisasi, mungkin sisa-sisa dari channel yang belum lolos monetisasi itu. Kalau berpikiran simpelnya, channel yang belum lolos monet itu bisa jadi lebih banyak daripada channel yang sudah lolos monetisasi. Ini pendapat saya pribadi ya, kemungkinannya. Makanya si iklan itu mungkin sama si YouTube atau AdSense atau pihak dari AdSense, kayaknya kalau AdSense sih enggak ya, mungkin dari YouTube lah gitu. Dari YouTube dia sebarin tuh sama si YouTube ke channel yang belum monet, karena banyak kan, ya udah mau sebarin aja, orang gratisan ini gitu kan. Enggak, si YouTube atau AdSense, dari pihak AdSense kan nggak usah ini juga, nggak usah ngeluarin dana gitu untuk channel yang belum lolos monetisasi. Dan itu kan lumayan, iklannya bagus-bagus gitu. Ini kayaknya ya, makanya saya bilang ini pendapat pribadi itu. Soalnya kalau untuk channel-channel yang sudah lolos monetisasi itu kadang iklannya
yang saya bilang di video yang lalu tuh, kadang iklan nggak muncul, yang videonya sekitaran di bawah 5 menitan itu kadang nggak muncul. Kalaupun muncul biasanya cuma di awal. Kalau iklan display ya kadang ada lah gitu. Tapi ini iklan yang ada di videonya itu. Biasanya kan kalau yang di bawah 5 menit, kadang iklan tuh di awal sampai di akhir. Sama di akhir tuh. Ini biasanya ya, biasanya. Bisa jadi mungkin ada perubahan ya kan, yang tadi karena faktor banyak iklan masuk ke channel yang belum lolos monet. Terus kalau misalnya 8 menit itu biasanya 3 si iklan tuh, awal, tengah, sama akhir. Nah sekarang tuh jarang. Saya aja ngelihat video-video yang lain, bukan channel saya sendiri, saya tonton tuh, kadang yang 8 menit iklan cuma muncul 2. Bahkan pernah beberapa kali saya muncul cuma 1. Dan digaris bawahi lagi ya, Bu, ini bukan cuma channel saya pun nonton channel orang lain kayak gitu. Kalau misalnya saya cuma nonton channel saya sendiri, ya mungkin ada masalah dengan channel saya. Ini enggak, saya nonton ke channel yang lain pun. Nah kemudian video yang di atas 8 menit, ya 9 atau 10 menitan lah, tapi biasanya sih 10 menit, itu biasanya kan 4, depan, tengahnya 2 kali, sama akhir. Ini kadang cuma 3, kadang 2. Ya mungkin ya gimana YouTube-nya aja sih, suka-suka YouTube-nya aja, itu terserah gitu. Nah jadi kayak YouTube tuh gimana sih gitu, kalau untuk channel yang kalau dulu tuh mungkin bahasanya ya, bahasa tanda petik tuh makmur mungkin. Channel-channel yang dulu tuh yang sebelum rame-rame soal channel yang belum lolos monet, belum muncul iklan, ya bisa jadi mereka pada lumayan pendapatannya. Makanya teman-teman yang belum lolos monet, pas nanti awal lolos monet, jangan kaget kalau penghasilannya tidak sesuai yang diharapkan gitu. Bukan tidak sesuai, malah jauh yang seperti yang diharapkan gitu. Ya tapi lah balik lagi kalau itu gimana channel teman-teman juga, dan gimana caranya biar channel kita itu bisa berkembang gitu, nggak diam di tempat sih kalau itu. Ya itu mungkin gitu sih kalau yang saya rasain gitu, yang saya alamin. Jadi channel yang setelah monet tuh mungkin ini nih balik lagi, rekomendasinya bisa jadi dikurangin. Nah kenapa saya bisa bilang kayak gini, karena saya ngelihat channel yang saya ada kan, channel yang belum lolos monetisasi, itu channelnya lebih berkembang, lebih cepat naiknya. Jadi sama si YouTube itu direkomendasikan ke manapun itu, dan saya ngelihat hasil channel yang menyarankan, wah gila itu banyak banget gitu. Jadi kayak ya udah, karena belum lolos monet sama si YouTube, ya udah tuh disebarin aja kemana, sebarin. Itu emang saya juga kaget, wah ini kalau awal-awal bahkan pas mungkin setelah channel itu dibuat, padahal channelnya baru 2 bulanan apa mau ke 3 bulan lah. Itu channel pas masuk ke bulan pertama tuh, wah gila ini real time-nya tuh real time-nya bisa mengalahkan channel saya yang utama gitu. Nah bisa jadi rekomendasi itu sekarang lagi mainnya di channel yang belum lolos monet. Nah sedangkan channel yang sudah monet itu rekomendasinya diturunin. Ya itu sih pintar-pintar kitanya aja gimana caranya lah untuk menjaga rekomendasi itu, kan banyak caranya kok gitu. Tapi kalau untuk secara organiknya atau secara alamiahnya memang kalah sih, saya rasa kalau saya bandingkan kecepatan rekomendasinya tuh kayak kalah dengan channel yang belum monet gitu. Ya bisa jadi kan untuk penyemangat juga tuh bagi teman-teman yang belum monet tuh, wah semangat nih, bagus nih, banyak yang nonton atau apa. Nanti pas di saat monet, ini saya bukan menakut-nakuti ya,
nanti pas di saat monet bisa jadi rekomendasi itu sama si pihak YouTube-nya ya udah kita cabut aja, ganti ke channel yang belum monet lagi. Ini hanya pandangan saya ya, hanya ini pribadi lah gitu. Mungkin cukup sekian sih, mudah-mudahan ada ada manfaat yang bisa diambil sama teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.